Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Nur, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ya, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik. Pada saat coaching nanti, coach akan mengamati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur perintah apa belum. Kemudian bagaimana Bu Ning memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan meningkatkan kompetensi. Saya tanyakan kira-kira kompetensi apa ini yang akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya mendengarkan yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya, bagian kompetensi mana ini yang secara spesifik ini diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum coaching ya. Indikator tercapai dan tujuan pengembangan dengan apa ini yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai adalah coach saya ini nantinya bisa menemukan solusi atau permasalahan, menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, Pak Nur. Oke, itu mungkin yang bisa saya tanyakan pada kegiatan ini. Setelah observasi ini, silakan lanjutkan coaching pada porsi untuk kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Nur ya. Oke, sama-sama. Monggo silakan untuk dilanjutkan. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu Dian? Selamat siang, Nek. Alhamdulillah kabarnya baik. Apakah Bu Dian sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Dian ini menjelang sesi coaching kali ini? Mungkin ada hal khusus yang ingin Bu Dian diskusikan atau fokuskan? Gimana ya, sejujurnya saya gugup ini, Bu. Ya, merasa tegang pastinya ya. Soalnya ada beberapa tantangan dalam kegiatan CQB ini yang membuat saya itu harus mencari solusi yang lebih efektif. Tentu, saya menghargai kejujuran Mbak Dian ini. Ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Dian? Tentu ada, Bu. Tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya, Bu ya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Bu. Iya, Bu. Apa tujuan yang ingin Bu Dian mencapai dari sesi coaching ini? Yang ingin saya capai dalam sesi coaching ini itu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya, terutama ini Bu ya. Saya itu kalau presentasi itu suka gugup seperti itu kalau di depan. Baik. Nah, apa definisi tujuan akhir yang Bu Dian inginkan? Ya, tujuan akhirnya nanti saya ingin ingin bisa berpresentasi dengan rasa percaya diri dan bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi yang saya tampilkan seperti itu ngomong. Nah, apa ukuran keberhasilan yang Bu Dian inginkan dari
kegiatan coaching ini? Saya ingin tadi Bu, seperti tadi saya tuh ingin presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup seperti itu Bu, serta dapat mendapatkan feedback yang baik tentunya dari audiens seperti itu. Budian ingin presentasinya nanti lancar tanpa adanya rasa gugup ya Budian ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Ini apa yang membuat Budian itu merasa kesulitan dalam presentasi ini? Ya, yang membuat saya merasa kesulitan itu saya tentunya tadi ya merasa gugup dan suka lupa itu Bu, kata-kata itu saat presentasi karena gugup itu mungkin ya Bu ya, jadi apa ya, ngeblank seperti itu Bu. Jadi kemudian materi yang ada di CGP ini juga tentunya cukup sulit untuk dipahami seperti itu. Jadi ya. Mungkin Budian lebih dapat menceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Budian saat ini melakukan presentasi ini. Ya, rasa takut pada diri saya, takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, itu terus membuat saya gugup. Terkadang saya juga merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna dan bahkan saya sampai lupa materi yang akan saya sampaikan seperti itu Bu. Nah, bagaimana Budian itu menghadapi situasi tersebut? Ya tadi saya praktek terus dengan rekan sejawat kepala sekolah saya itu minta diajari seperti itulah, minta konsultasi juga seperti itu. Oke Budian, nah kita nanti bersama-sama yang mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Budian rasakan ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Budian tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil dalam melaksanakan presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini nanti saya itu bisa mencapai apa yang saya harapkan seperti itu. Baik Budian. Nah, apa rencana Budian dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan itu? Saya tentunya akan mempersiapkan materinya terlebih dahulu ya Bu ya, dengan baik, berarti presentasi di depan cermin juga saya lakukan di rumah sebelum saya melaksanakan presentasi, serta mencari feedback dari rekan sejawat ataupun mentor. Nah, adakah prioritas yang Budian miliki dalam menjalankan rencana aksi ini? Prioritasnya mempersiapkan ini Bu, materi presentasi dengan baik, serta berlatih presentasi dengan tadi ya Bu ya, berlatih di depan cermin, biar saya lebih percaya diri ya, seperti itu Bu. Saya percaya sih kalau sering berlatih itu nanti mungkin nanti bisa sudah terbiasa sehingga membantu saya mengatasi rasa gugup. Jadi harus ada keterbiasaan gitu Budian ya. Selanjutnya, apa strategi yang Budian gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan PowerPoint juga Bu, agar lebih memudahkan saya untuk melakukan presentasi, agar presentasi yang saya lakukan juga menarik, serta berlatih presentasi dengan fokus. Untuk intonasi suara juga saya perlu latihan, gerakan tubuh seperti itu. Saya juga berencana nantinya untuk meminta feedback konstruktif yang bisa membangun untuk memperbaiki diri saya ke depannya seperti itu. Itu merupakan langkah-langkah yang sangat baik Budian ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Budian dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif gitu ya. Nah, bagaimana Budian melihat tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya saya nanti tindak lanjutnya ya itu saya mungkin nantinya akan bisa apalagi ini loh, sering berlatih ya Bu ya, berlatih agar membiasakan diri di depan orang banyak, di depan umum, biar tidak gugup seperti itu Bu.
Baik, kemudian sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab, kemudian ya. Nah, apa komitmen Budian itu terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, terus kemudian berlatih juga digital cermin, serta mencari feedback dari teman-teman yang biasanya Selanjutnya, siapa dan apa yang dapat membantu yang itu dalam menjaga komitmen tersebut? yang membantu saya tentunya rekan sejawat ya, atau mentor untuk mengamalkan feedback yang membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya juga percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong atau motivasi bagi saya untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Bagaimana Mbak Dian dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, dengan melakukan coaching ini nantinya saya akan terus berlatih presentasi, ya, mencari feedback dari rekan sejawat atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan saya atau kemampuan presentasi saya. Kemudian kegiatan ini juga tidak hanya fokus untuk sementara ya Bu ya, tetapi juga untuk sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Oke, Mbak Dian. Setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Mbak Dian? Saya merasa terbantu menemukan solusi dari masalah yang saya alami selama ini, Bu. Berarti Mbak Dian sudah merasa lega gitu ya, Saya merasa permasalahannya lega, sudah menemukan solusi-solusinya ya. Semoga Mbak Dian ke depannya dalam melakukan presentasi timbul rasa percaya diri Mbak Dian ya. Terima kasih Bu, sama-sama, semoga berhasil ya. Siap. Waalaikumsalam Pak Nur. Tadi saya berangkat sudah selesai ya melaksanakan coachingnya. Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai. Oke, mungkin sebagai penutup saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi ya? Tadi ketika saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan coaching itu, sudah sesuai dengan alur cerita yang diantaranya tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membuat coaching menemukan permasalahan juga termasuk solusinya Pak Nur. Jadi menurut panjenengan bahwa ini sudah dilakukan dengan baik sesuai alur cerita ya. Mungkin boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Itu tentu. Tadi saya mengamati untuk kemampuan mendengarkan diri dan melakukan pertanyaan tersebut sudah sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Namun demikian untuk yang tadi pertanyaan kita itu ada satu poin mungkin yang ada peningkatan, yaitu di pada bagian yang bagaimana mengembangkan kreativitas yang ada di situ, menunjukkan banyak kreativitas lagi. Oke, berarti sudah ya melakukan alur coaching tadi sesuai dengan alur kita sudah baik, sehingga coaching tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah sampaikan prinsip coaching. Ini pertanyaan terakhir, jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilaksanakan? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coachingnya sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, ke depannya kita dapat melakukan coaching lagi dan bermanfaat buat kita semua. Mungkin sekian yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.